Kemarin kita bahas tentang osilasi harmonik, atau gerak osilasi bahasa Inggrisnya, tapi secara spesifik kita meninjaunya gerak osilasi harmonik. Jadi apa itu osilasi harmonik? Itu nanti sebenarnya terkait dengan fungsi sinus. Jadi fungsi sinus yang seperti ini. Nah ini 15.6. Jadi ini secara umum ya. Nah ini gerak seperti ini disebutnya namanya osilasi harmonik. Kenapa osilasi harmonik? Karena dia geraknya tadi, gambar dari sinusoidal ini, ya itu kan punya periode ya, seperti ini. Gambar. Jadi ini dikatakan osilasi harmonik. Dengan omega, itu adalah frekuensi sudut, akar K per N. Jadi omega T plus V itu namanya fasa, ya, tapi V di sini itu adalah disebut namanya beda fasa. Nah, bentuk seperti ini itu bisa saya nyatakan sebagai pertama, misalkan kemarin kita bahas itu tentang gerak dari pegas ya, yang seperti ini, pegas yang seperti ini. Gitu. Jadi kalau saya tarik kemudian saya lepas, dia akan bolak-balik sifatnya. Jadi apa namanya dia ini apa x sama dengan 0 itu adalah titik kesetimbangan gitu ya. Yang x di sini adalah tegangan maksimum. Jadi selalu dia akan menuju titik setimbang. Nah, jadi makanya di sini gaya pegas itu F-nya ini sama dengan min Kx, di mana tanda minus di sini itu menandakan arah dari restoring. Restoring itu pulih ya. Jadi dia selalu menuju titik setimbangan. Oke, ini tentang apa namanya gerak osilasi harmonik sederhana yang bentuknya sinus atau kosinus sama aja. Kemudian kalau saya ini kan posisi, perubahan posisi atau perpanjangan dari pegas ya. Kalau saya ingin mencari kecepatan pegas, tinggal saya turunkan aja rumus 1916 ini jadi 15.7. Jadi ini adalah kecepatan osilasi, kemudian ini adalah diturunkan lagi sekali lagi adalah percepatan osilasi. Dan ini nanti Anda bisa buktikan bahwa dia memenuhi persamaan yang ini 15.5 ya. Dengan omega sama dengan K per N. Nah ini contohnya kenapa dia itu misalkan osilasi ya. Jadi kalau misalkan ini pegas digantungkan pada sebuah beban ya, tapi di sini dia ada bisa tulis gitu ya. Jadi kalau ini saya beri simpangan, ya dia akan berosilasi bolak-balik. Kemudian yang kertas ini itu Anda jalankan. Nah nanti juga dalam menggambarnya itu akan bentuknya juga seperti sinusoidal seperti ini. Gitu ya. Nah, itu yang disebut namanya. Nah, kemudian ini ada yang disebut namanya periode. Periode itu adalah T sama dengan 2pi dibagi omega, atau T sama dengan 1 per F ya. Maaf. T ya, T sama dengan 1 per F ya, atau F sama dengan 1 per P sama aja. Omega di sini disebut namanya frekuensi sudut, kalau F-nya itu frekuensi saja. Gitu. Ini kemarin kita bahas bahwa ini adalah V maksimum ya, kalau dari rumusan ini. Ambil positifnya, sedangkan A maksimum itu adalah omega kuadrat A, ya, diambil positifnya. Nah ini kalau kemarin yang kita indikan, jadi kalau kita lihat, kalau pada X-nya maksimum, V-nya 0, tapi percepatannya minimum. Pada X-nya 0, percepatannya minimum. Maaf, kecepatannya minimum, percepatannya juga 0. Jadi apa istilahnya antara perpanjangan posisi dengan percepatan itu dia beda minusnya ya, gitu aja. Oke, ini sudah saya pikir. Ini sebenarnya ada contoh sederhana ya, dari soal. Jadi misalkan sebuah objek, sebuah benda itu berosilasi dengan gerak harmonik sederhana sepanjang sumbu X gitu ya.
Dan posisinya itu bervariasi terhadap waktu menurut persamaan yang ini di bawahnya X sama dengan 4, di sini ada satuannya meter. Ini bukan massa ya, meter. Cos pi T ditambah pi per T. Oke. Jadi pertama misalkan tentukan amplitudenya. Nah, kalau amplitude dari amplitude, frekuensi, dan periode. Jadi kalau gambar ini bisa kita lihat bahwa A-nya itu adalah 4 ya, amplitudenya. Kemudian dari sini kita lihat ya, frekuensi sudutnya ini omega itu sama dengan pi radian per sekon. Gitu. Jadi kalau frekuensinya tadi tinggal F itu dibagi F itu sama dengan omega dibagi 2pi. Jadi dapat setengah hertz. Ya, atau setengah per detik lah, sama aja sih. Jadi hertz satuannya. Kemudian periodenya itu adalah 1 per F sama dengan 2 detik. Kemudian hitung kecepatan dan percepatan dari objek tersebut. Ya, ini tinggal diturunkan saja, itu didapatkan ini. Ya, kemudian percepatannya itu adalah ini. Kemudian yang C, dengan menggunakan hasil B, tentukan posisi, kecepatan, dan percepatan dari benda pada T selama 1 detik. Jadi kita sudah dapatkan ini ada posisi, ya, kemudian ada kecepatan yang seperti ini, kemudian ada percepatan. Nah, Anda tinggal masukkan aja T-nya sama dengan 1. Jadi didapat ini. Jadi pada T sama dengan 1 Anda didapatkan bahwa X-nya itu adalah minus 28,3. Minus 2,83 meter. Jadi artinya di sebelah kiri dari titik 0, dianggap titik 0 itu ada kesetimbangan. Ya, sedangkan kecepatan itu adalah ke arah kanan ya, 8,89 meter per sekon. Kalau percepatannya gimana? Itu biasanya minus dari posisi ya, dia jadi positif. Itu 27,9 meter per sekon. Tentunya dikalikan omega kuadrat. Posisi dikalikan omega kuadrat. Kemudian tentukan maksimum kecepatan dan maksimum percepatan dari benda. Ya, ini tinggal Anda masukkan aja di sini. Yang dari rumus ini yang hasil B itu didapatkan V maksimum itu adalah hamil positifnya 4 pi meter per sekon atau 12,6 meter per sekon. Sedangkan A maksimum itu adalah 4 pi kuadrat per meter per sekon kuadrat. Kemudian misalkan yang E-nya tentukan perpindahan dari benda antara 0 dan 1, yaitu perpindahan itu Anda tinggal masukkan aja ketika di sini misalkan awalnya itu pada T sama dengan 0, yang didapatkan ini adalah 2,83. Sedangkan P pada T sama dengan 1 perpindahannya itu adalah minus 2,83. Sehingga namanya perpindahan itu kan artinya displacement-nya itu adalah selisih dari posisi. Jadi delta X itu adalah selalu posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya itu minus 28,3. Sedangkan posisi awalnya itu adalah 2,83. Jadi ini dikurangi, didapatkan displacement-nya atau perubahan posisinya itu ada minus 5,66 meter. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang kurang jelas terkait dengan contoh soal ini? Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk Vmax itu boleh minus nggak, Pak? Atau harus positif? Atau harus plus? Yang V maksimum? Iya, Pak. Kalau V maksimum itu biasa diambil mutlaknya saja. Karena besarnya di sini V maksimum, A maksimum juga sama. Jadi yang ada tanda minusnya di sini
Yang V-nya kan ini terkait dengan arah, kan di arah ke kiri atau ke kanan, itu aja sih. Jadi kalau V maksimumnya itu diambil positif, begitu juga A maksimumnya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. X negatif itu artinya apa ya, Pak? X benar negatif. X negatif yang mana? Yang ini, yang C. Itu ya, Pak, yang minus 2,83. Ya, artinya benda itu di posisi sebelah kiri dari titik 0. Jadi titik 0, sebelah kirinya kan minus kan. Berarti benda di sana. Posisinya di minus 2,83 meter. Kalau di kanan ya, misalkan di T sama dengan 0, ini kan di kanan nih. Ya positif, artinya di kanan. Akhirnya pada T sama dengan 1 di mana? Di negatif. Berarti dia di kiri, itu aja. Sebelah kiri 0 dan sebelah kanan 0, itu aja. Positif dengan negatif. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Anda udah, ini mungkin saya jelaskan sebentar dulu terkait dengan, sebentar ya. Terkait dengan ini, pegas paralel dengan pegas seri. Sebentar, ini kan ada lagi loading ini Microsoft board-nya. Lama juga ya. Sebentar ya, ini agak lambat. Oke. Penampilan seperti tambah. Bentar ya.
Oke, sebentar. Ini terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ini baru update. Baru update whiteboard kok, tapi jadi biasanya ada banyak pensil ya. Oke. Jadi pegas ya. Jadi ini pegas yang disebut namanya paralel. Jadi pegas paralel itu seperti ini. Misalkan ini ada katakan lain, ini ada pegas. Gitu. Ini biasanya diikat pada suatu balok. Pegas ini kemudian saya tarik. Gitu. Pegas ini saya tarik. Kenapa? Ini saya tarik, ada gaya ke sini. Besar F gitu ya. Ini ada gaya ini ada gaya F di sini misalkan. Gitu. Misalkan lagi ini ada K1, K2. Jadi ketika dia ditarik, ya pegas ini tentunya akan mengalami perpanjangan. Perpanjangannya itu sama, ya. Sama-sama sebesar X. Ya, karena kan saya tariknya dia menggunakan gaya yang sama. Jadi X-nya sama. Gitu ya. Jadi kalau di sini X1, di sini X2, ya dia sama. Gitu ya. Panjangannya. Oke. Jadi apa namanya? F di sini kalau kita lihat F di sini kalau kita lihat itu sama dengan apa? Ini pasti minus K1 X1 dikurangi K2 X2. Tentunya karena X1 sama dengan X2, ini didapatkannya adalah minus K1 ditambah K2. K2 kali X gitu ya. Jadi yang ini sama dengan K, sebetulnya namanya K pengganti lah. Jadi K pengganti ini adalah sama dengan K1 ditambah K2. Gitu ya. Ini untuk yang paralel. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa lanjutkan ke seri. Halo? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya ada dua gaya yang berbeda bekerja dalam bendanya itu gimana, Pak? Kalau ada dua gaya yang bekerja yang berbeda, itu tinggal dijumlahkan aja. Yang nantinya memang nanti kalau ada dua, masalahnya kalau ada dua gaya lebih, tinggal dikasih sigma F aja.
Ini maksudnya kalau kita tarik gitu. Kalau kita tarik. Atau misalkan ini kan juga sebenarnya ada dua gaya juga kan. Ada MG lah ya gitu. Itu saja tepat di tengah-tengah. Jadi kalau dia itu ada MG, ini tinggal ditambahkan MG aja. Tapi intinya sama, walaupun ada gaya tambahan, tetap aja jumlahan gaya itu sama dengan nanti pada akhirnya min K1X dikurangi K2X. Gitu. Itu aja. Palingan. Jadi adanya gaya lain juga pada benda tuh hanya berpengaruh pada penjumlahan saja. Jadi ya tentunya dia berpengaruh pada panjang pegas tentunya. Tapi maksud saya rumusannya ya sama seperti ini. Gitu. Ada lagi yang lain? Pak, kalau gayanya itu horizontal, Pak, ke kanan atau ke Gayanya kiri horizontal di ke benda? sana. Ke sana Iya, gitu. ke kanan. Iya, Pak, betul, Pak. Ya itu agak lebih susah lagi karena nanti pegasnya pasti miring. Itu di luar bahasan kita sebenarnya. Di luar bahasan kita. Tapi kalau Anda tertarik, ada kondisi itu di beberapa textbook ada yang membahas itu. Tapi saya nggak akan membahas itu karena itu di luar kurikulum. Kalau bagian tertarik, Anda bisa cari di Google terkait dengan pegas. Jadi pegasnya, kalau ini kan kita ditariknya dalam satu arah saja kan, artinya satu dimensi. Kalau yang tadi Anda bilang tuh gerak pegasnya tuh ditarik, kalau dia itu gambar pegasnya digantung tapi ditarik horizontal, berarti dia geraknya gerak dua dimensi. Nanti ada komponen X dengan komponen Y-nya. Itu aja sih. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya. Ya. Itu berarti syaratnya itu berarti gayanya harus di antara dua pegas itu ya, Pak? Iya, maksudnya pegas ini digantung pada balok, jadi baloknya ditarik. Maksudnya gimana pertanyaannya? Kalau misalnya pegasnya itu satunya di ujung, terus satunya di tengah gitu, nanti gayanya apakah min K1 ditambah K2X juga? Maksudnya gimana ya? Saya kurang paham. Maksudnya ditambahin pegas begini? Pegasnya satunya di ujung, satunya di tengah gitu, Pak. Jadi nggak rata gitu. Maksudnya di sini dengan di sini gitu? Satunya di ujung, satunya di tengah, Pak. Bukan dua-duanya di ujung. Oh, satunya di tengah, satunya di ujung. Iya, Pak. Oh, iya, oke. Jadi gini, ya itu kasusnya nanti udah menghitung dimensi ya. Tapi yang kita tinjau di sini itu secara khusus, walaupun ini kelihatannya balok, tapi masih kita tinjau dia partikel titik. Jadi dianggap pegas ini ya kurang lebih ya di sekitar titik pusat masanya, tidak jauh dari pusat masanya. Itu aja yang bisa saya bilang. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Ya. Jadi sebenarnya ada juga bisa tulis begini. Ini saya gambar lagi alternatifnya. Ini ada pegas, gitu. Ini disambung sama pegas lain. Gitu. Nah ini ditarik. Gitu. Jauh F ini K1, K2. Ini juga sama sih sebenarnya. Ini juga sama. Jadi intinya sebenarnya Anda cukup tinjau yang kasus ini aja. Yang sebelah sini nih, yang ini. Jadi ya gambarannya yang sebelah kanan loh. Kalau yang sebelah kiri mungkin nanti Anda mikirnya Pak, kalau yang sebelah nanti bekas ujung di tengah gimana ya? Yang paling mudah sebenarnya gini ya. Jadi artinya bahwa balok itu titik pusat masanya di sini aja gitu. Jadi tengah-tengah gitu. Kalau dia itu nanti misalkan agak ke pinggir kita tarik, bisa jadi ini panjangnya ini tidak sama. Panjang yang ini tidak sama. Jadi ini tidak berlaku untuk kasus seperti ini. Itu aja yang bisa saya bilang. Jadi kalau tidak sama gimana ya, lebih susah lagi ininya. Oke, itu yang paralel. Sekarang kalau yang seri gimana? Yang seri itu seperti ini. Kenapa nggak bisa?
Bentar ya. Ada masalah ini. Wah, ini sih. Sebentar ya. Mohon dimaklumin kalau pakai Windows tuh kayak gini. Oke. Oke. Kalau Pegas serial, seri. Kalau seri itu seperti apa? Kalau seri itu seperti ini misalkan. Aduh, apa ini? Oke, ini Pegas. Ini Pegas. Gitu. Kemudian ini K1, ini K2. Nah, ini saya tarik dengan gaya F. Gitu. Jadi ketika dia itu ditarik, ya, gas pertama panjangnya itu, perpanjangan itu adalah X1, gas kedua atau perpanjangannya adalah X2. Jadi totalnya itu adalah sama dengan X1 ditambah X2. Jadi kalau dari ininya, kalau dari rumusnya ini kan sama dengan Maaf, Pak. ya. Oh, belum ini Share belum. screen-nya nggak ada. Oh ya, maaf. Sorry. Ini karena bermasalah gara-gara diupdate ini sih diupdate. Apa namanya diupdate whiteboard-nya. Sekarang saya suka sebel kalau Windows-nya kayak gitu. Memang mendingan bagusan itu sih, yang satunya lagi. Oke, jadi serial itu seperti ini gambarnya. Ini kelihatan ya? Oke. Ini K1, ini K2. Tentunya kalau saya tarik dengan pegas, dengan gaya sebesar F, ya, tentunya pegas ini karena konstanta pegasnya itu berbeda, tentunya perpanjangan pasti akan berbeda. Nah, ini kita tinjaunya itu adalah total perpindahannya. Ya, total regangannya gitu. Jadi regangan total itu adalah kita sebut X itu sama dengan X1 tambah X2. Jadi kita tahu bahwa kalau dari rumus ini adalah minus F per K sama dengan minus F per K1 dikurangi F per K2. Jadi karena gaya F-nya itu sama, sehingga didapatkan hubungan ini. 1 per K, atau disebut K itu adalah konstanta pegas pengganti, itu adalah K1, 1 per K1 ditambah 1 per K2. Itu aja, Pak. Jadi ini untuk yang serial, kalau ada N buah, berarti tinggal Anda jumlahkan aja. Sedangkan yang satunya lagi itu adalah ini. Ya, jadi ini K1, K itu di sini sama dengan K1 ditambah K. Kalau ada N2 tinggal dijumlahkan aja semua. K1 tambah K2 sampai N gitu ya. Itu yang dimaksud paralel dengan seri. Ada pertanyaan nggak di sini?
Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan di buku. Tadi mana ini? Ini sebenarnya kasusnya apa namanya, sebuah mobil masanya 1.300 kg itu dibuat. Ya, jadi di mobil tersebut kan punya 4 ban, misalkan banyak kan 4 ban. Dan 4 ban itu dia disupport atau didukung oleh 4 pegas gitu ya. 4 pegas itu punya masing-masing punya konstanta pegasnya 20.000 Newton per meter. Jadi kalau misalkan ada 2 orang di mobil, jadi masanya itu gabungannya itu 160 kg. Jadi ketika mobil tersebut misalkan melewati lubang di jalan, dia pasti akan berosilasi gitu. Tapi dianggap nih osilasinya osilasi harmonis sederhana, jadi terus menerus ya, yang membuat si pengendara tidak nyaman. Kalau kita lihat di sini, ya F totalnya itu adalah total dari 4 gaya, 4 pegas. Ya. Ini 4 kalinya. Sehingga nanti untuk mencari frekuensi vibrasi tinggal ada ini kan aja pakai rumus itu, omega sama dengan K efektif dibagi M, akar kali K efektif dibagi M. Di mana K efektif itu adalah jumlahan dari 4 pegas, gitu. Karena dia paralel. Jadi ini didapatkan ini. Oke, ini yang lain, tapi rasanya sama. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Kemarin juga kita udah bahas tentang energi dari osilator harmonik sederhana. Jadi kalau dari data-data ini ada kecepatan untuk energi kinetik setengah mv kuadrat, sedangkan untuk potensial adalah setengah kx kuadrat. Oke. Jadi dari data-data 15.15 yang ini. Mana ya? Nah, ini dia. Kemudian ya, X-nya itu adalah kita tahu adalah X itu sama dengan A cos kuadrat A cos omega T tambah V. Jadi kalau dikuadratin jadi seperti ini. Nah, kalau dijumlahkan itu ternyata didapatkan E-nya itu sama dengan setengah K kuadrat. Yang tidak lain adalah konstan. Ini adalah sama dengan energi kinetik maksimum atau energi potensial maksimum yang sama dengan setengah K kuadrat. Jadi Anda lihat di sini gambarnya. Ya. Jadi yang biru adalah kinetik, yang utuh adalah potensial. Ketika kinetiknya 0, potensialnya maksimum. Terus seperti ini. Dan ini perbandingan antara U dan K dalam X. Ini dalam T. Terhadap T, maksud saya ini terhadap X. Nah, ini gambaran analog antara bandel fisis yang sebelah kiri dengan gerak benda melalui pegas. Seperti ini. Anda bisa lihat. Oke. Nah, ini kemudian salah satu kegunaan saja dari osilasi harmonik itu kita biasanya untuk memodelkan molekul ya dalam keadaan dasar. Nah, biasanya molekul itu potensialnya seperti ini, bentuknya umum ya. Tentunya potensial ini bisa berdasarkan eksperimen. Nah, biasanya osilasi harmonik itu jadi ikatan antar molekul, misalkan H2O2 itu yang diatomik, itu saya bisa modelkan dengan pegas itu biasanya ketika molekul tersebut berada pada keadaan dasar gitu ya. Kalau keadaan di sini nggak bisa atau keadaan di sini, jadi dia harus dalam keadaan dasar. Kalau keadaan dasar ya, itu bisa diaproksimasi bahwa di sekitar sini itu bisa
didekati dengan model osilasi harmonik. Itu salah satu kegunaan. Ini rasanya, ya ini Anda bisa hitung ini ya untuk apa? Jadi sebuah kart itu apa ya? Kart itu seperti kereta kecil kali ya, 0,5 kg dihubungkan dengan tali yang ringan yang konstanta pegasnya itu 20 Newton per meter. Jadi Anda bisa hitung itulah energi mekanik dari sistem dan maksimum kecepatan dari kereta kecil jika amplitude geraknya adalah 3 cm. Ya, ini Anda bisa tinggal masukkan rumus saja rata-rata seperti ini. Ini apa namanya K maksimum. Ya, didapatnya 9 kali 10⁻³ Joule. Maaf, ini energi mekanik yang merupakan energi kinetik maksimum. Kemudian ini kecepatan pada posisi 2 cm. Anda tinggal masukkan saja. Didapatkan ini. Kemudian pada C, hitung energi kinetik dan potensial ketika benda pada posisi 2 cm. Ya, Anda tinggal ini aja, masukkan ini. Ini apa namanya, V-nya seperti ini. Ya, dikuadratkan. Kemudian U-nya itu adalah 0,02, X-nya itu adalah 0,02 ya. Atau 2 cm ini dalam meter. Jadi didapatkan dalam joule-nya itu adalah sekitar 5 milijoule ya. Yang di sini juga 4 milijoule untuk K maksimum, yang di sini adalah U untuk bukan U maksimum, maaf. U pada posisi X sama dengan 2. Yang K di sini adalah posisi pada X sama dengan 2. Rasanya itu saja. Nah, ini energi kinetik, energi potensial, energi mekanik ya. Energi mekaniknya itu 1,15 kali 10⁻² Joule. Ini kalau posisinya X sama dengan 3 dan V sama dengan minus 0,1 meter per sekon. Oke, ini cuma ini aja. Nah, ini membandingkan antara gerak harmonis sederhana dengan gerak melingkar beraturan. Ya, ini bisa dikatakan gambaran yang analog ya. Jadi gerak melingkar itu kan V-nya itu sama dengan omega kali R besar. Sedangkan R di sini, jari-jari itu adalah A, amplitude. Jadi bisa dikatakan kecepatan V di sini, kecepatan tangensial itu sama dengan kecepatan osilasinya, omega kali A. Sedangkan A-nya di sini itu adalah omega kuadrat kali A. Ini gerak melingkar beraturan ya. Jadi gerak melingkar beraturan itu kan tangensialnya 0 ya. Percepatan tangensialnya kan 0. Nah, ini kemarin juga kita udah bahas tentang pendulum, ya. Pendulum fisis. Ya. Jadi tanda minus di sini itu adalah dia terkait dengan arah restoring ya, minus di sini. Maaf. Minus yang ini. Kelihatan ya. Itu ya silahkan kalau mau ke toilet. Oke. Jadi ini didapatkan dengan asumsi bahwa pada sudut kecil gitu ya, sin theta
Oke. Jadi dengan asumsi sudut kecil sehingga bisa kita aproksimasi seperti ini. Ya, sedangkan S di sini terkait dengan ini, gitu ya, itu adalah ini, gitu. Yang apa istilahnya? Ini nih, L theta ya. Jadi kalau kita untuk sudut kecil itu didapatkan, jadi ini kalau saya bagi L, ini didapatkan. Jadi sorry, kalau S itu saya masukkan ini, ya dengan theta itu kecil, jadi didapatkan rumusan ini, 15.24. Nah ini didapatkan bahwa omeganya, kofrekuensi sudutnya itu adalah omega sama dengan akar G per L. Oke. Ini T-nya. Nah, bandul fisis itu kalau Anda lihat, kalau ibu saya itu, ya karena saya di Jakarta dulu ya, itu punya jam besar itu yang sebesar lemari, Dunghun mereknya ya. Ada yang punya nggak di sini? Mungkin kalau saya nggak tahu, mungkin Anda juga pernah lihat lah ya, minimal ya, nggak punya. Jadi itu dia tidak menggunakan baterai, tapi menggunakan energi mekanik. Ya. Jam itu bergerak. Jadi jam itu bisa bergerak ketika dia rantainya itu selalu kita tarik ke atas. Ya. Jadi jam itu nanti mati itu ketika bebannya itu atau rantai itu sudah habis ke atas gitu. Ada batasnya. Itu ya itu istilahnya memang mekanik ya. Kalau sekarang mungkin teknologinya udah lebih canggih lagi ya. Cuma sekali tarik mungkin bisa berapa puluh tahun gitu ya. Nah, jadi salah satu aplikasi dari ini ya, bandul fisis itu adalah jam gitu ya. Jadi jam ya, ini Anda bayangkan sebenarnya kalau itu bukan pendulum fisis, lebih cocoknya itu pendulum sederhana, ini pendulum sederhana. Jadi bukan pendulum sederhana itu, tapi sebenarnya pendulum fisis karena itu kan benda tegar, ada batang yang bukan tali dan ada piringan di bawahnya. Jadi pakai torsi ya. Kalau ini bandul sederhana, bukan bandul fisis, Pak. Ini nah, yang bandul fisis itu yang ini. Ini. Jadi bandul fisis itu dia merupakan benda tegar gitu ya. Jadi dia dari sini dia menggunakan torsi gitu. Torsi. Jadi kalau dia menggunakan torsi, di sini Anda lihat, ini Anda bayangkan sebuah benda, dia pusat masanya tentunya ada gaya berat ya. Nah gaya berat itu kan dia benda ini bergerak, kalau dari pusat masanya itu gerak melingkar ya. Tentunya secara umum tidak beraturan. Nah, tentunya di sini ada I kali alfa, yaitu torsinya terhadap titik O. Nah, jadi ini bukan di pusat masanya ya, jadi I-nya ini. Oke, kita dapatkan ini. Ini adalah torsi sama dengan I alfa. Nah, sekali lagi tanda minus di sini itu merupakan arah restoring, arah pulih. Jadi sama hal seperti tadi kita ambil theta-nya itu sangat kecil sehingga si theta itu sama dengan ini. Sama dengan ya bisa kira-kira adalah theta. Ya, ini sekitar 1-2 derajat lah ya, emang sangat kecil sih, sangat kecil. Sehingga nanti persamaan yang ini itu bisa kita reduksi jadi persamaan ini 15.27 dan kita dapatkan omega itu sama dengan akar dari MGD per I. Oke.
Nah, ini contohnya misalkan ini seperti apa namanya batang ya, yang seperti apa namanya tadi jam itu ya, jam mekanik ya yang besar itu yang merek Junghun. Jadi ini mirip seperti ini lah. Jadi kita pakai batang, tapi di sininya ada lingkaran. Di sini tuh ada lingkaran, di sini. Ada piringan lah gitu ya. Di sini tambahnya. Jadi kalau seperti ini, misalkan di sini adalah ada I, di sini I1, di sini I2, berarti di sini adalah I totalnya itu adalah I1 ditambah I2. Gitu. Total dari momen inersianya ini terhadap titik O. Gitu. Oke? Tapi ini itu untuk yang jam. Kalau kita ini cuma untuk yang batang uniform. Batang uniform, kalau di titik pusat masanya kan 1/12, tapi kalau di ujungnya itu 1/3 ya, ml kuadrat. Itu aja sih sebenarnya. Nah, ini kemudian yang disebut namanya pendulum torsi. Jadi apa istilahnya? Ini ada seperti apa istilahnya? Ya kayak kawat gitu tebal. Ini ada piringan. Nah, piringan itu saya putar gitu, diputar. Jadi dia ada simpangan maksimum. Nah, jadi itu disebut namanya pendulum torsi. Jadi dia nanti akan berputar-putar bolak-balik. Ya, jadi ini mirip seperti apa istilahnya gaya pegas, ya. Tapi ini bekerja pada kawat yang apa istilahnya bukan kawat tipis sih, kawat tebal. Nah, jadi analog dengan gaya karena ini adalah puntir ya, kita putar. Jadi torsinya adalah sebanding dengan tadi minus kappa kali theta. Jadi kappa di sini yang kita sebut namanya konstanta torsi. Ini terkait dengan kawat yang tebalnya itu. Konstantanya ini bisa dikatakan analog dengan pegas, konstanta pegas lah, mirip seperti itu. Jadi torsi di sini kan sama dengan I kali alfa gitu ya. I kali alfa gitu. Jadi kalau untuk theta kecil sama halnya juga itu didapatkan 15.29 untuk theta kecil. Jadi sehingga didapatkan omega itulah akar dari kappa per I. Jadi kalau untuk yang dipegas itu kan K per M ya. Ini untuk itu kan gaya. Kalau ini adalah torsi. Jadi ini adalah kappa konstanta torsi dibagi I. Jadi itu pengganti dari M. Jadi sebenarnya ada analog juga mirip. Kalau tadi pegas itu kita tarik, kita dorong. Kalau ini kita putar gitu. Kita puntir lah. Jadi didapatkan frekuensinya seperti ini 15.3. Oke, kemarin juga kita sempat bahas tentang apa namanya osilasi teredam. Jadi ini contohnya misalkan kalau pegas, ya dia misalkan di vakum itu dia bisa diamati sebagai osilasi harmonik sederhana. Tapi ketika di air itu punya kekentalan sehingga dia akan menyebabkan karena kental dia akan menyebabkan adanya friksi sehingga osilasinya itu akan menjadi teredam. Ini ada faktor redaman di sini terkait dengan kecepatan. Nah, nanti kalau Anda pecahkan, itu didapatkan bentuknya seperti ini, solusinya di 15.32. Nah, frekuensinya itu tidak lagi K per M, tapi ada koreksi dari ini B kuadrat per 4M kuadrat. Jadi suku koreksi ini datang dari suku redaman ya, B di sini. Dan kalau Anda lihat di sini ini ada syarat sebenarnya. Jadi agar supaya dia itu terjadi osilasi, maka yang di dalam sini agar bentuknya kosinus dia harus lebih besar kan. Jadi syaratnya itu adalah
Syaratnya itu adalah yang ini. Ini harus lebih besar dari 0. Sehingga kalau lebih besar dari 0 itu berarti kan K per M itu lebih besar dari B kuadrat per 4M kuadrat. Itu ada syarat agar supaya osilasi terjadi. Kalau sama dengan gimana ya? Kalau sama dengan ini berarti kan ini 0. Yang ini 0. Kalau ini 0 berarti tidak ada osilasi. Atau istilahnya osilasinya itu apa istilahnya? Teredam secara kritis gitu. Jadi secara simultan. Nah, apalagi kalau dia lebih kecil dari 0, tentunya fungsi kosinus ini kan jadi fungsi hiperbolik. Nah, fungsi hiperbolik itu bukan osilasi. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Jadi ini gambarnya di 15.22. Jadi amplitudenya dia awalnya A, kemudian berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Oke, nah tadi itu adalah osilasi osilasi teredam. Nah sekarang teredam itu biasanya ini nih yang dipakai untuk shock breaker ya, untuk di mobil atau di motor terkait dengan redaman dari pegas. Karena ini biasanya ada oli gitu ya, agar supaya pegas itu cepat teredamnya. Jadi itu salah satu aplikasinya untuk kenyamanan kalau untuk dam, untuk teredam. Sedangkan kalau kita tidak pengen pegas itu teredam, itu kita biasanya menggunakan ada disebut namanya gaya luar yang seperti ini bentuknya, sama kan dia sinus juga bentuknya. Nah jadi kalau Anda masukkan ke sini, ini dapatnya 15,34. Kemudian kalau Anda masukkan X itu sama dengan A cos omega T tambah V, yang dimasukkan ke sini itu kan saya dapatkan bahwa A-nya itu ternyata merupakan fungsi dari frekuensi yang bentuknya seperti ini. Nah, A sebagai fungsi frekuensi itu digambarkan gambarnya seperti ini. Jadi ketika omega itu sama dengan 0, di sini Anda lihat. Ya maaf, omega sama dengan omega 0. Ya. Di sini Anda lihat. A-nya di sini akan didapatkan nilai maksimum. Nilai maksimum di sini. Oke? Itu untuk osilasi dipaksakan. Aplikasinya itu apa? Aplikasinya itu misalkan Anda ini kalau Anda sering melihat perbaikan jalan, itu kan ada alat yang digunakan untuk mencongkel bagian atas jalan itu aspal itu kan dia menggunakan osilasi dipaksakan. Ini juga bisa digambarkan untuk misalkan sistem molekul atau atom yang dia dalam keadaan diganggu oleh medan elektromagnetik ya. Itu bisa digambarkan seperti ini juga. Jadi ketika omega sama dengan omega 0 itu didapatkan A-nya itu dia maksimum. Itu yang dikatakan omega sama dengan omega 0 itu adalah frekuensi osilasi. Oke ya. Nah ini salah satu aplikasi dari osilasi dipaksakan ya. Itu terkait dengan turbulensi ya. Jadi aplikasinya ke turbulensi. Ini tahun 1940 itu ada disebut namanya jembatan Tacoma Narrow ya, Tacoma Narrow Bridge di Amerika. Jadi osilasinya dia di sekitar osilasi alami. Itu di sekitar tadi nih yang omega sama omega 0. Jadi ketika ini terjadi, maka namanya osilasi maksimum itu kan berarti apa? Jembatan ini akan
berosilasi gitu ya, itu padanya maksimum ya. Jadi sehingga menyebabkan nanti dia bisa hancur kalau dia itu maksimum gitu. Ya itu kita udah selesai satu bab ya terkait dengan osilasi harmonik. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke bab baru. Saya stop share dulu. Ya, sebentar. Oh ini saya lupa. Jadi berikutnya ini adalah, ini rasanya udah ya semua kita bahas. Berarti kita masuk ke, atau ada pertanyaan nggak terkait dengan yang materi tadi tentang osilasi, osilasi teredam dan osilasi dipaksakan. Itu terkait dengan frekuensi resonansi. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke yang ini, gelombang. Oke. Ya. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Sebentar. Oke. Ya, ini kita lanjutkan ke gelombang materinya. Jadi apa itu gelombang yang kita sebut namanya adalah osilasi yang berjalan atau disebutnya peristiwa peramatan energi. Energi apa? Energi osilasi. Intinya gitu. Nah, jadi di fisika itu ada gelombang dengan partikel. Hubungan antara keduanya masih belum diketahui. Yang jelas gelombang itu adalah sifat sebuah benda. Partikel juga sama. Nah, secara khusus nanti di kita itu membahas tentang sifat-sifat gelombang. Jadi kalau partikel itu biasanya terkait dengan konsentrasi materi, ya, dan dia juga dapat mentransmisikan energi. Jadi dia bersifat lokal seperti partikel titik. Ya, partikel titik itu kan dia konsentrasi materinya di titik tersebut.
Mohon maaf, Pak. Suara Bapak mungkin masih di mute, jadi tidak terdengar, Pak. Oke, ya. Sekarang terdengar? Terdengar, Pak. Oke, jadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi dari awal dulu. Jadi partikel itu ada konsentrasi materi yang dapat mentransmisikan energi. Ya. Terus gelombang itu dia biasanya distribusi lebih besar. Dia bisa mengisi keseluruhan ruang. Gitu. Dan dia merupakan penjalaran dari gangguan atau penjalaran dari energi. Dan dia biasanya tidak harus menggunakan medium. Dalam medium pun bukan mediumnya yang menjalar, tapi gelombang yang nanti akan kita lihat. Nah, kita di fisika klasik, ya, di fisika klasik itu membahasnya di fisika dasar itu ada sifat partikel dengan gelombang sendiri. Tapi kalau di mekanika kuantum, ya, di mekanika kuantum itu ada yang disebut namanya sifat dualisme partikel gelombang. Jadi disebut namanya materi gelombang. Jadi artinya bahwa sebuah benda itu punya dua sifat, yaitu sifat partikel dan sifat gelombang. Yang disebut namanya gelombang materi atau matter wave. Ada jokes-nya atau anekdot itu katanya ada sifat satu lagi. Sifat materi yang satu lagi disebut namanya it doesn't matter. Gitu. Maksudnya itu mah cuma jokes saja. Yang benar itu adalah materi gelombang. Doesn't matter itu cuma jokes saja. Oke, ini tipe-tipe gelombang. Jadi ini gelombang air ya, biasanya ini pada medium. Ini terlihat air bergerak, naik turun gitu ya. Kemudian ada gelombang bunyi. Ya, gelombang bunyi itu biasanya menggunakan udara. Sebenarnya kalau saya lebih enak menjelaskan di kelas kan ya, itu saya langsung menggunakan bunyi saya gitu ya, suara. Kalau yang sekarang kita ini itu ada dua proses. Jadi pertama kita gelombang mekanik ya, bunyi itu diproses ya oleh alat elektronik gitu ya. Jadi itu bisa menyebabkan sinyal listrik atau bisa dikatakan kita dirubah menjadi gelombang EM, terus dipancarkan keluar, kemudian Anda ditangkap dengan laptop Anda yang ini internetnya, ya, dirubah ke speaker menjadi gelombang suara lagi. Cuma memang kelemahannya, ya itu internetnya ya bergantung. Ya, tadinya seperti tadi itu putus misalnya, ya. Kelemahannya itu aja. Ini gelombang air dan gelombang bunyi, ini keduanya adalah gelombang mekanik. Kemudian ada juga yang disebut namanya gelombang stadium. Ya. Jadi kalau yang suka nonton bola di stadion gitu ya, biasanya kan kalau fans itu, apalagi yang terlihat tuh kalau di World Cup ya, di Piala Dunia ya, orang naik turun gitu ya, seperti bergelombang, itu disebut namanya gelombang stadium. Nah yang terakhir misalkan contohnya itu adalah gelombang cahaya. Nah cahaya ini yang menariknya, itu dia bisa kita katakan gelombang pada satu sisi, kalau dia bisa menjelaskan banyak hal, ya, tapi di sisi lain dia harus kita perlakukan juga sebagai materi. Artinya cahaya di sini dia punya sifat gelombang dan partikel. Jadi kalau sebuah benda punya sifat gelombang dan partikel itu tidak jelas lagi bentuknya seperti apa. Gitu. Itu masalahnya. Nah ini yang bisa dikatakan ada 3 tipe gelombang ya. Jadi yang pertama gelombang mekanik, yaitu adalah bunyi, gelombang air gitu ya. Nah, atau di gas juga ada. Kemudian gelombang, dan ini gelombang mekanik itu menjalar memerlukan medium perambatan misalnya, medium penjalaran. Sedangkan gelombang elektromagnetik ya seperti cahaya, radio, gelombang apalagi sinar X ya, itu tidak perlu medium. Nah, dengan kemajuan teknologi gelombang elektromagnetik yang sekarang itu tadi, sekarang kita bisa berkomunikasi ya via online gitu ya, itu menggunakan teknologi gelombang elektromagnetik.
Karena dia tidak perlu medium dan kecepatannya itu sama dengan C kan 3 kali 10⁻8, orangnya 10⁻8 meter per sekon. Jadi dalam 1 detik itu mengelilingi bumi 7 kali. Nah, kalau bunyi itu cuma 350 meter per sekon, paling cepat gitu, 350 km per sekon gelombang bunyi. Cahaya 10⁻8 meter per sekon, jadi memang sangat jauh bedanya. Nah, yang terakhir itu adalah yang disebut namanya gelombang materi. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Saya sudah cerita cukup panjang lebar. Kalau tidak, ya kita lanjutkan aja. Nah, ini contohnya gelombang sinusoidal. Jadi kalau Anda misalkan ada tali gitu ya, Anda getarkan atas bawah gitu ya, jadi pasti akan bentuk seperti ini. Nah, ini namanya disebut gelombang transversal. Gitu ya. Gelombang transversal. Kemudian ini sebenarnya bukannya air, kalau ini harusnya udara, ini bahasa Inggris ya, karena ini diambil dari buku lain. Ini namanya apa namanya? Ini adalah udara, maksudnya bukan air, ini air gitu ya. Ini udara, kalau air itu water gitu. Ya air juga bisa sih seperti ini. Nah, biasanya kalau ada gas ya itu dalam suatu silinder itu kita ada apa namanya nih? Apa ya namanya? Yang bisa ditarik-tarik ini saya lupa namanya. Ada yang ingat nggak apa sih namanya? Bukan tuas ya, bukan apa istilahnya. Ya pokoknya inilah ada seperti inilah ya. Jadi ini bisa saya tarik, bisa saya dorong, bisa saya tarik gitu ya, seperti ini. Ini kalau kita lihat di sini, ketika Anda dorong kemudian tarik itu nanti akan ada konsentrasi gas di sini. Konsentrasi gas di sini. Jadi konsentrasi yang ini itu dia lebih padat kan terlihat dari gambarnya dibanding dengan yang ini gitu misalkan ya. Nah, ini yang disebut namanya gelombang transversal, ini adalah gelombang longitudinal. Jadi gelombang transversal itu yang arah perpindahan medium, ya, arah perpindahan medium itu adalah tali, dia bergerak kemana? Ke sumbu X. Sedangkan sebentar, maaf terbalik. Arah penjalanan gelombang itu dia sepanjang sumbu X. Gitu. Sedangkan perpindahan mediumnya itu dia ke atas. Jadi kan tali itu dia bergetar gitu ya, berpindah gitu, di atas seperti ini. Kalau dia penjalarannya itu dia sepanjang sumbu X. Jadi itulah penjalaran gelombang. Jadi perpindahan medium itu ke atas ya. Sedangkan penjalaran gelombang itu dia dalam sumbu X horizontal. Jadi ini namanya gelombang transversal. Kalau yang ini itu adalah gelombang longitudinal yang arah perpindahannya dengan perpindahan medium dengan arah penjalaran gelombang itu sejajar lah ya, atau searah. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Nah, ini contoh misalkan gelombang longitudinal ya. Jadi kalau yang sebelah kirinya ada gerakan gitu ya. Ya, bergerak terus kan Anda lihat kan di sini ada yang berjalan kan. Ini biasanya yang lebih padat kan kerapatannya. Dan di sini lebih di antaranya itu lebih kecil lah gitu. Jadi ada yang lebih rapat, ada yang lebih renggang. Intinya gitu. Sedangkan longitudinal dia arah perambatan mediumnya itu ke atas, perjalanan gelombangnya horizontal gitu. Perambatan mediumnya ke atas, vertikal, perambatan mediumnya, perambatan gelombangnya itu horizontal. Ini transversal. Ini contoh misalkan gelombang air ya, ini Anda lihat di sini. Ya, dua titik ini sebenarnya adalah tetap dia. Yang berpindah itu apa? Ya gelombangnya.
Jadi bukan medium yang berpindah, tapi gelombang. Ada penjalanan energi di situ yang melalui medium. Titik ininya mah tetap. Ini dari buku Daniel A. Russell tahun 99. Ya mungkin ada web atau apa. Nah ini contohnya kebalikan dari gelombang air yang disebut namanya gelombang permukaan Rayleigh ya. Dan lihat juga di sini titik biru ini dia tetap kan tidak berpindah. Mohon maaf. Tidak berpindah. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi yang ilustrasi gelombang longitudinal itu dia kan yang titik-titiknya itu ikut berpindah, Pak. Apakah itu materinya ikut berpindah atau gimana, Pak? Enggak, materinya tidak berpindah, medium tidak berpindah. Hanya penjalanan ini aja. Apa namanya gelombang. Jadi seperti Anda kan pernah buat percobaan di air gitu ya, misalkan ya. Yang air itu ini ya, gelombang air. Jadi misalkan gini, di air misalkan di kolam itu ada simpen apa misalkan, tapi ini kalau tidak ada angin ya, kalau tidak ada angin ingat harus tidak ada angin. Jadi di kolam yang tenang itu ada simpan seperti apa gabus lah di situ. Anda perhatikan kalau misalkan saya celupkan tangan saya, ya celup naik, nah itu kan nanti ada riak air kan ya, ada gelombang. Nah itu kalau Anda lihat gabus di situ dia tetap ininya, apa namanya posisinya. Itu gelombang. Kalau dia itu nanti ada angin, ya pastinya itu nanti akan berpindah, tapi bukan pergerakannya itu bukan karena ini. Bukan karena gelombang, ya kalau gelombangnya harus dia tetap. Seperti itu. Jadi gelombang itu dia tidak memindahkan medium. Jadi medium tetap. Nah nanti kalau misalkan dia itu, kalau nanti ada mediumnya itu berpindah, ikut mengalir juga dengan gelombang, nanti rumusannya beda lagi. Itu namanya gelombang non-homogen, kita nyebutnya. Kalau ini kita masih gelombang homogen. Itu aja yang bisa saya bilang. Ada lagi yang lain? Pak, saya mau bertanya lagi yang terkait cahaya tadi. Itu kan dia gelombang sekaligus partikel. Berarti dia partikel penyusun cahaya itu juga ikut berpindah dengan gelombangnya kah, Pak? Begini, cahaya itu dia bersifat gelombang, bisa bersifat gelombang, bisa bersifat sebagai partikel. Itu bergantung pada peristiwa yang kita mau tinjau. Kalau peristiwa interferensi difraksi itu memang sifat gelombang, cahaya menunjukkan itu. Tapi kalau misalkan kita ingin melihat proses seperti efek fotolistrik misalkan, itu cahaya kita anggap sebagai partikel, bukan sebagai gelombang. Nah yang membedakan itu apa? Sebenarnya begini, kalau Anda lihat energi dari osilasi, nanti juga akan kita bahas. Energi dari gelombang itu sebenarnya kan sebanding dengan amplitude kuadrat. Ya, tentunya ada amplitude kuadrat sama frekuensi sudut kuadrat. Oke. Itu yang klasik. Nah, kalau di gelombang yang dia bersifat partikel, itu energinya bukan sebanding dengan amplitude kuadrat dengan frekuensi kuadrat, tapi dia sama dengan H kali omega. H coret kali omega. H coret itu adalah konstanta Planck dibagi 2 pi. Sedangkan omega itu adalah frekuensi sudut. Jadi energi dari cahaya yang dia bersifat gelombang itu berbeda dengan cahaya yang bersifat sebagai gelombang. Paham ya maksudnya ya? Jadi cahaya itu sendiri kita belum tahu apa. Yang jelas dia bisa bersifat partikel yang energinya sebanding dengan frekuensi, kemudian dia juga bisa bersifat sebagai gelombang yang energinya sebanding dengan amplitude kuadrat. Itu dua hal yang berbeda, tapi itu diamatin. Oke, itu mudah-mudahan
Cukup jelas apa yang saya terangkan. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke. Tidak ada. Oke, saya akan absen dulu sebentar. Sebentar. Oh, sorry. Ini saya stop saja. Stop. Sekarang tanggal 27 kan ya? Halo? Tanggal 27? Iya Pak, tanggal 27. Benar, Pak. Oke. Tanggal... Oke, Alif Ahmad Fauzan. Hadir, Pak. Alif Ahmad. Kemudian Rizky Aulia Rahayu. Hadir, Pak. Muhammad Arsyad. Hadir, Pak. Nurul Hidayati. Hadir Pak. Angelin. Hadir, Pak. Rehanda Umamil. Hadir, Pak. Istiqomatun Nisa. Hadir, Pak. Adela. Hadir Pak. Rifda. Hadir Pak. Mardan. Hadir, Pak. Rahmat Al-Qadri. Rahmat Al-Qadri. Rahmat. Nggak ada ya. Deva Desi. Hadir Pak. Gifari Alwa. Hadir Pak. Olivia Greva. Hadir Pak. Rani Saraswati. Hadir Pak. Emmanuel Fabian. Hadir, Pak. Hafsah Rafa. Hadir Pak. Radito Aji. Hadir, Pak. Muhammad Isfahan. Hadir, Pak. Amelia Kartikasari. Hadir Pak. Yafi Amri. Hadir, Pak. Ahnafian. Hadir, Pak.
Daifa Nadine. Hadir, Pak. Ayu Cahyani. Hadir, Pak. Saskia Azalia. Hadir, Pak. Dekaila. Hadir, Pak. Rahel Tamita. Hadir, Pak. Bintang Putri Adi. Hadir, Pak. Dwi Hadi Nugraha. Hadir, Pak. Fadila Ashifa. Hadir, Pak. Daniel Yohanes. Hadir, Pak. Diva Natasha. Hadir, Pak. Putri Aulia. Hadir, Pak. Christine Dosma. Hadir, Pak. Najwa Nur Faizal. Hadir, Pak. Sultan. Hadir, Pak. Hashir Safana. Hadir, Pak. Hashir. Faiz Fiderli. Hadir, Pak. Kayla. Apa? Kayla. Kayla hadir, Pak. Patan. Hah? Hadir, Pak. Patan ada nggak? Hadir, Pak. Virginia Putri. Hadir, Pak. Diah Ayu. Hadir, Pak. Hoja. Hadir, Pak. Rafli. Hadir, Pak. Siti Ayu. Hadir, Pak. Dedi Marcelino. Hadir, Pak. Aldi Firdiansyah. Hadir, Pak. Polowan. Hadir, Pak. Sabang. Hadir, Pak. Amalia. Hadir, Pak. Altaf. Rijadi. Fatur Rahman. Hadir, Pak. Fatur Rahman. Ada Zulfia. Hadir, Pak. Muhammad Ryan. Hadir, Pak. Adrian Carlson. Hadir, Pak. Muhammad Agung. Hadir, Pak. Agung ada. Agung Prasetyo. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke, Muhammad Sultan. Hadir, Pak. Muhammad Faris. Hadir, Pak. Muhammad Dimas. Hadir, Pak. Benyamin Gemilang. Hadir, Pak. Muhammad Kartiko. Hadir, Pak. Bonifasius. Hadir, Pak. Fatima Aufadin. Hadir, Pak. Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Rafli Betrliansyah. Hadir, Pak. Oke. Pak, permisi, Pak. Ya. Tadi mikrofon saya tidak mau, Pak. Atas Yang nama mana? Rahmat Al-Qadri. NIM 044. Siapa namanya? Rahmat Al-Qadri, NIM 044. Oke. Makasih, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kemarin Kamis itu modul berapa yang dibahas? Kamis minggu lalu. Ada yang ingat nggak? Yang tutorial. Modul 5, Pak.